Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Afian dari Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mereview dari berbagai literatur tentang Muslim Women Contribution to Economic Activities, Viewpoint Yvonne Ridley. Di sini Yvonne Ridley memiliki artikel yang berjudul Muslim Women Contribution to Economic Activity, di mana artikel ini bertujuan untuk menyorot peran perempuan Muslim dalam kegiatan ekonomi. Untuk desain metodologi pendekatannya, pada artikel Yvonne Ridley mencatat sejarah tentang peran penting yang dimainkan oleh perempuan Muslim dalam bisnis dan pemerintah selama tahun-tahun pembentukan Islam. Dalam temuannya sementara ini, perempuan di Barat itu masih berjuang dengan hak atas kesetaraan kedudukan dan gaji, sehingga saat ini ajaran Islam memberikan perempuan Muslim hak untuk mendapatkan dan membelanjakan uang sesuai dengan keinginan mereka, serta dipilih untuk memimpin kegiatan ekonomi berdasarkan prestasi dan kebijaksanaan pribadi mereka. Implikasi praktisnya pada artikel ini menyorot bahwa syariat Islam tidak mendiskriminasi perempuan Muslim secara ekonomi maupun secara sosial. Seperti yang sering digambarkan di media Barat, Islam menguraikan hak dan kewajiban khusus laki-laki dan perempuan untuk menjamin pembangunan masyarakat yang sehat. Untuk implikasi sosialnya, masyarakat harus menghargai bahwa syariat Islam bermanfaat bagi perempuan. Mereka percaya untuk memimpin dan berdasarkan kebaikan dan kebijaksanaan mereka sendiri dan bukan karena kecantikan yang mereka miliki. Di sini kita akan mereview artikel yang berkaitan tentang Muslim Women Contribution of Economic Activities. Yang pertama itu oleh Dwi Prasetyani, di mana Dwi Prasetyani ini memiliki judul artikel tentang The Meaning Transformation of Business Success Among Muslim Women Entrepreneurs in Surakarta Region, dengan menggunakan teori konsep kewirausahaan, menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode analisis menggunakan metode fenomenologis. Pada artikel Dwi Prasetyani dan kawan-kawan ini menyimpulkan bahwa transformasi kehidupan pengusaha perempuan berkontribusi lebih banyak dan pengembangan dalam ekspresi kebaikan mereka, perilaku informan dalam manajemen bisnis, manajemen karyawan, dan manajemen keuangan itu didasarkan pada niat untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Keberhasilan bisnis bagi informan tidak hanya dipandai sebagai pencapaian ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas diri dalam aspek spiritualitas. Yang kedua ada literatur review oleh Zuraidah Kamarudin dan teman-teman pada tahun 2021, di mana dengan judul Involvement of Women in Economic and Exploitation from the Islamic Perspective, di mana teori yang digunakan adalah wanita Muslim pada masa awal Islam, perempuan dalam perekonomian dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan metode kepustakaan, Zuraidah Kamarudin dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa perempuan itu bisa terlibat di banyak bidang, termasuk di sektor ekonomi, asalkan para perempuan ini mereka mengikut aturan dan peraturan yang ditentukan oleh Islam. Keterlibatan mereka ini dalam suatu perekonomian itu juga dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan stabilitas umat. Yang ketiga ada literatur review oleh Saita Nur dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Women Entrepreneur Success Model, a Review of the Literature, di mana menggunakan teori faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari pengusaha perempuan di negara-negara berkembang di Asia yang meliputi
faktor individu, sosial budaya, keuangan, dan lingkungan. Saistanur ini menggunakan metode analisis kutipan dan analisis komparatif dengan kesimpulan yang bisa diambil dari literatur review. Saistanur ini adalah berdasarkan literatur mengenai model keberhasilan pengusaha perempuan. Itu yang pertama, model keberhasilan pengusaha perempuan itu yaitu di UKM, industri rumahan, dan sektor usaha mikro. Di UKM sendiri ini merupakan sektor yang sangat penting di negara-negara berkembang di Asia, dan lebih dari 90% itu didominasi oleh perempuan. Dan yang kedua itu mengungkapkan bahwa jaringan merupakan permasalahan dan tantangan yang menjadi hambatan utama keberhasilan kewirausahaan perempuan di negara-negara berkembang. Selanjutnya yang keempat ada literatur review oleh Saifullah Samon pada tahun 2020 dengan judul Comprehensive Review of the Empowerment of Muslim Women Through Islamic Microfinance, di mana teori yang digunakan adalah keuangan mikro Islam, instrumen keuangan ekonomi mikro Islam, pemberdayaan perempuan dalam Islam, dampak keuangan mikro Islam terhadap pemberdayaan perempuan, model keuangan mikro yang terkenal, tantangan dan dilema di depan sektor keuangan mikro Islam, menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pada literatur review ini, Saifullah Samon di artikelnya dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan itu diakui sebagai kunci negara-negara maju menuju pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, di mana pemberdayaan perempuan ini merupakan mekanisme yang dinamis, ada yang bersifat multidimensi, proses dan analisis multivariasi dilakukan, dan khusus banyak kesalahpahaman tentang Islam dan hak-hak perempuan. Selanjutnya yang kelima ada literatur review oleh Sohaib Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2021 tentang The Economic Activities of Women at the Era Prophet Muhammad SAW, di mana teori yang digunakan adalah tentang partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi itu seperti pertanian, peternakan, perdagangan, menjahit, kerajinan tangan, keperawatan, pendidikan, pembinaan, jasa, industri parfum, dan manajemen usaha. Pada artikel ini menggunakan metode kepustakaan, dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan diskusi Al-Quran, hadis, dan sirah, itu terbukti bahwa menurut Islam, para wanita itu dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan ekonomi yang diizinkan oleh syariah dalam kerangka yang ditentukan, sehingga mereka dapat memainkan peran mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Namun Islam tidak mewajibkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi mengizinkan mereka untuk melakukannya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ini adalah literatur review oleh Malik Kamran dan kawan-kawan pada tahun 2022 tentang Socio-Economic Role of Women in Islamic Perspective, a Critical Review, menggunakan teori peran perempuan, martabat perempuan, peran sosial ekonomi perempuan, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam artikel Malik Kamran ini dapat disimpulkan bahwa perempuan telah menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka di semua lapisan masyarakat. Perempuan dapat memainkan peran sosial ekonomi jika mereka dapat tetap berada di dalam batas-batasan syariah. Konsep Islam tentang pemberdayaan, keamanan, martabat, dan sosial ekonomi perempuan itu adalah mercusuar cahaya bagi seluruh dunia.
Sekian sedikit review yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.